Biarlah kita akan satukan hati untuk boleh menghampiri hadirat Tuhan yang kudus. Kita datang kepada Tuhan Allah yang hidup. Allah yang begitu besar kasih-Nya atas kita. Dialah Allah yang layak menerima segala pujian. Dialah Allah yang layak menerima segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu ya Tuhan, merendahkan hidup dan hati kami Tuhan. Dan kami mau pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan.
Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidup. Ajarku berharap Tuhan, Ajarku harap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kita akan pujikan pujian ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Haleluya. Ku berikan segalanya, semua yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Saya ajak kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, dunia saat ini sedang mengalami ketidakpastian. Banyak negara-negara berkumpul, banyak negara-negara berunding untuk mengantisipasi ketidakpastian yang akan terjadi. Krisis ekonomi, krisis global yang melanda dunia ini. Mungkin kita merasa takut, bagaimana ya dengan Indonesia? Itulah dunia saudara. Tetapi kita dengan iman, harapan kita satu-satunya adalah kepada Tuhan. Percaya Bapak Ibu, di dalam Tuhan, Tuhan akan pelihara hidup kita, amin. Tuhan akan pelihara hidup kita apapun yang sedang terjadi di dunia ini. Jangan khawatir, Tuhan tidak pernah tergoncangkan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Saya minta dengan segenap hati, jemaat pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Nyatakan harapan kita kepada Tuhan. Nyatakan harapan kita satu-satunya kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan pujikan pujian ini. Engkaulah harapan kami Tuhan. Ku datang dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku
Sekali lagi, ku datang ya Bapa. Hanya Engkau ya Tuhan, berikan segalanya, semuanya yang jadikan kami indah di mata-Mu ya Tuhan. Ajar kami berharap, ajar kami mau setia, kami mau taat Tuhan kepadamu. Lebih sungguh-sungguh lagi suaranya. Mari angkat Tuhan, angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Mulia seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Amin. Kepadamu, haleluya. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku, ajarku kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Amin. Terima kemenangan yang dari Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Amin. Dia yang akan menggenapi janji-Nya. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan Allah yang besar, telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa. Amin. Yes.
Mari dengan iman kita katakan, Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus. Oh, kami bersepakat Tuhan. Iman kami bersepakat. Kami terima. Kami terima. Kami terima kemenangan yang darimu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujian inilah Tuhan yang membuat kami tetap kuat menghadapi yang di depan kami saat ini ya Tuhan. Karena kami memiliki Tuhan yang hidup. Dan pengharapan kami satu-satunya kami arahkan kepada nama Tuhan Yesus. Dunia boleh berubah, dunia boleh bergoncang, keadaan boleh tidak menentu. Tetapi di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Di dalam Tuhan selalu ada kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ini jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terima kekuatan yang baru yang daripadamu Tuhan. Kami terima sukacita yang baru ya Tuhan. Kami mau membawa berkat yang sudah Kau sediakan bagi kami saat ini ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Kau kuasai hati kami, kuasai pikiran dan roh kami Tuhan. Untuk melihat kemuliaan dan kebesaran-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siap puji, memuliakan nama-Mu Tuhan dengan jemaat-Mu dengan lebih sungguh. Karena hanya Engkau yang layak terima pujian dan kemuliaan ya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang percaya siap terima kemenangan yang daripada Tuhan. Katakan bersama-sama. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, boleh kasih salam kanan kiri. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Haleluya. Masih kuat berdiri ya Bapak Ibu? Ya haleluya, mari kita puji Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, menyanyilah segenap hati dan jiwa. Tetap ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, amin, yang sanggup membungkam kekuatan lawan.
pujian umatnya. Inilah Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, Dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Dia sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih Allah tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Amin. Sukacita, sukacita bukan menari, dengan sorak-sorak memuji, menaikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita kita menari, dengan sorak-sorak puji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kami mau bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Biarlah segala pujian, kemuliaan, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Silakan duduk. Haleluya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap
berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, serahkan hatimu. Haleluya. Kami mau tetapkan iman kami untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku tetapkan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ya Tuhan, kami mau tetap berserah dan setia kepadamu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu.
tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Kami siap terima berkat firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, menganugerahi kami dengan hikmat dan pengertian, agar kami mengerti apa yang Kau firmankan kepada kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, urapi, dan biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, izin buka masker ya. Supaya kelihatan ya. Agak sedikit susah kalau khotbah pakai masker. Yang penting saya sudah booster, Saudara. Sehat. Ya, Bapak Ibu Saudara sudah vaksin semua ya. Baik, puji Tuhan. Saya Petrus Gunawan. Saya dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Bawangan. Bapak Ibu Saudara mungkin sudah Bapak yang mengenal saya. Dan sebenarnya ini adalah bagiannya Pak Dance Pandual ya, Pak Pendeta Dance Pandual. Beliau sakit kemudian dipanggil Tuhan. Kemarin saya bertugas untuk melayani pemakaman dan kita turut bersimpati. Nah, anggap saja karena ini saya ditugaskan menggantikan. Ini menjadi pesan firman Tuhan yang disampaikan Pak Dance buat kita semua. Amin ya, puji Tuhan. Saya rasa ini hal yang baik yang dapat kita syukuri dalam segala hal, dalam segala sesuatu Bapak Ibu. Dan kita tahu rancangan Tuhan itu selalu indah. Ya, indah bagi kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendapatkan tema dari Bapak Gembala Sidang, yaitu menjadi pahlawan persatuan tubuh Kristus. Wah, luar biasa Saudara sekalian, menjadi pahlawan persatuan daripada tubuh Kristus. Nah, ini menjadi tema. Dalam waktu singkat saya mencoba untuk belajar tentang hal itu. Ketika belajar, saya klik, saya dapat gambar yang cukup unik ya, tentang Tuhan Yesus yang sedang bercakap-cakap dengan superhero ya. Di sana ada Kapten Amerika, ada Spiderman, ada Iron Man, ya, ada Hulk, ada Thor ya. Lagi ngobrol, sebenarnya ada satu catatan di sana. Ya, mereka menanyakan, ya, mengobrol, menanyakan kepada Tuhan Yesus, how can you save the world? Bagaimana kamu menyelamatkan dunia ini? Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus seperti itu. Nah, pahlawan ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan sebagai orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya untuk membela kebenaran, pejuang yang gagah berani, seorang pahlawan, seorang hero. Dia akan berjuang sampai kepada hal yang mustahil, saudara sekalian. Nah, inilah pahlawan, saudara sekalian. Nah, tapi saudara, kalau lihat superhero yang kita lihat di TV, di film, selalu menonjol ya, entah cara berpakaiannya, kemampuannya, saudara sekalian, hebat, luar biasa ya, dengan
sesuatu yang spektakuler, magic saudara sekalian, ya, tenaganya besar, peralatannya canggih, menyelamatkan sampai detik-detik terakhir dan lain sebagainya, sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kita pikir baik-baik, ternyata Tuhan Yesus kenapa tidak pakai metode itu ya? Kalau Tuhan Yesus pakai metode itu mungkin lebih mudah. Bukankah lebih gampang ketika dia naik ke surga, ngawalinya juga turun dari surga dengan pelan-pelan gitu, turun saudara ya. Seperti Superman kan turun, kan lebih gampang ya untuk meyakinkan orang, ya kan. Lalu dengan pakaian yang warnanya cerah, merah gitu ya saudara, menyalat, dipadukan dengan biru, dipadukan dengan hijau, dipadukan dengan kuning. Nah itu Natalan saudara, ya kan, saudara lagi mau Natalan. Ya, tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Sekalipun Tuhan Yesus melakukan mujizat. Mujizat itulah yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Kemampuan keilahiannya luar biasa. Tetapi setiap kali pernah enggak kita renungkan, Tuhan Yesus selalu bilang ketika sudah melakukan mujizat, jangan cerita-cerita. Jangan bilang kepada siapapun. Tuhan menutup itu. Kita mau melihat bagaimana kita memahami bahwa sesuatu di dalam Tuhan itu kita tidak kagum dengan mujizat. Tapi kita mari kagum dengan yang buat mujizat. Amin saudara. Kita tahu Tuhan Yesus menyelamatkan dunia dengan cara yang luar biasa. Dialah pahlawan yang sejatinya, pahlawan yang luar biasa. Kalau superhero itu mengalahkan orang jahat, saudara sekalian, orang yang dirasuki setan sehingga perilakunya jahat. Tetapi Yesus ngusir setannya sekalian. Ya, enggak cuman justru menyelamatkan orang yang kerasukan setan, setannya diusir. Nah kita mau belajar kerinduan Tuhan Yesus sebenarnya apa, seperti itu ya. Kita mau belajar, mari kita membaca di dalam Alkitab kita. Di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 13 dan ayat yang ke-15. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Matius 12 ayat yang ke-23 ya, 23. Di sini firman Tuhan mengatakan, maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. King James Version mengatakan, bukankah ia ini anak Daud, saudara sekalian. Ya, lebih tegas menyatakan tentang Yesus adalah anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ternyata ada maksud dari sebuah peristiwa ini, bahwa Yesus ingin mempersatukan. Tuhan ingin memecah belah, justru setanlah yang memecah belah, dia usir supaya kita bersatu. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita akan merenungkan firman Tuhan ini, kita akan tunduk kepala sekali lagi, kita mohon hikmat Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, bersyukur Engkau mengirimkan Yesus Kristus, pahlawan yang sejati, menyelamatkan dunia dengan perjuangan yang luar biasa, meneteskan darahnya, berkorban bagi kami, supaya kami boleh bersatu dengan kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kebaikan, kasih setia
yang Kau nyatakan dalam hidup kami boleh menikmati persatuan, persekutuan yang indah. Selain dengan Bapa di surgawi, kami bersekutu dengan satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Ajar kami untuk mengerti tentang hal firman Tuhan ini, sehingga ini mendasari hidup kami yang ke depan untuk mencontoh, meneladani pribadi yang mengagumkan Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh sebab itu inspirasikan kami dengan kebenaran-Mu supaya kami boleh lebih lagi memahami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami baca. Mohon hikmat Allah Roh Kudus menyertai kami. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu, dan kiranya nama Tuhan Yesus yang diagungkan tinggi. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini firman Tuhan tertulis bagi kita. Dengan jelas dikatakan bahwa ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta dan orang yang tuli, itu disebabkan oleh kerasukan setan. Ketika disembuhkan, ternyata sebagian orang kagum melihat luar biasa. Dengan secara singkat, instan Tuhan menyembuhkan. Sebenarnya itu bukan yang pertama. Ini sudah banyak kesembuhan yang terjadi dan orang mengikuti. Perjalanan bagaimana Yesus mengadakan mujizat. Maka saudara sekalian, sebagian orang menyatakan agaknya, ini kesannya kan meragukan. Kalau King James tidak, bukankah ia ini anak Daud? Jadi ini sebuah penegasan yang jelas saudara sekalian, bahwa Yesus anak Daud ini diungkapkan di dalam berbagai peristiwa. Ya, perempuan yang anaknya menderita karena kerasukan setan di dalam Matius 15, dua orang buta yang di pinggir jalan di dalam Matius 20 ayat 30. Demikian juga dengan Bartimius. Dia juga menyebut Yesus anak Daud. Ini sebuah gelar kehormatan, kepercayaan orang Yahudi bahwa Mesias, juru selamat, itu memang lahir dari turunan Daud. Tentunya kita paham jarak antara Daud sama Yesus jauh. Tapi Daud juga mengatakan kepada Mesias yang akan datang itu tuannya. Nah ini luar biasa. Jadi pemahaman tentang mesianik Yesus Kristus sudah diakui. Tetapi tidak semua orang suka. Termasuk Farisi, ahli-ahli Taurat. Dia melihat mujizat tentang Yesus Kristus. Tetapi dia tidak suka. Karena apa saudara sekalian? Pengaruh yang tadinya dimiliki oleh Farisi berkurang. Dia merasa kehormatannya berkurang karena kehadiran daripada Tuhan Yesus yang mengadakan mujizat. Bahwa Yesus menyampaikan firman, tapi menyampaikannya dengan kuasa. Itu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Farisi, Saduki, ahli Taurat mengajar, tetapi dia tidak mengandung kuasa. Tidak ada sesuatu yang bisa dikeluarkan. Maka mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Ya, Yesus begitu merasa sesuatu yang bergejolak luar biasa ketika dikatakan dengan kuasa Beelzebul. Nah, sudah baca selanjutnya saudara sekalian, saudara akan mengatakan Farisi itu dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Beelzebul itu tuan rumah. Dalam bahasa yang lain artinya juga dewa lalat saudara sekalian ya. Nah ini saudara sekalian bahwa merupakan sebuah ejekan. Kesannya hanya sekedar ngomong. Tetapi Yesus merasakan ada sesuatu
ucapan pemimpin rumah ibadat ini yang akan menghasilkan perpecahan. Maka dengan tegas Tuhan mengetahui maksud hati dari ucapan orang Farisi itu. Dia mengatakan, kalau satu pemerintahan terpecah-pecahkan, bagaimana itu menjadi kuat? Tidak mungkin dia mengusir setan dengan kuasa setan. Oleh sebab ini menjadi sebuah concern bagaimana persatuan itu menjadi sebuah pemikiran Yesus yang begitu ketat. Sampai Yesus mau berkorban mati di atas kayu salib supaya kita bisa bersatu dengan kasih Bapa. Supaya tidak tercerai-berai, tidak berpisah satu dengan yang lain. Manusia dengan kejahatannya memisahkan dirinya dengan Bapa. Oleh karena dosa, Tuhan menyatukan. Manusia oleh karena dosa memiliki perilaku yang menimbulkan perselisihan, pertengkaran, angkara murka yang membuat perpisahan satu dengan yang lainnya. Ini concern Tuhan. Tuhan ingin kita bersatu. Amin Bapak Ibu. Tuhan ingin kita bersatu bersama-sama dan kita akan mewujudkan tubuh Kristus yang bersatu. Dia akan hadir kembali kedua kali dan dia ingin melihat tubuh Kristus yang bersatu. Kitalah tubuh Tuhan yang bersatu itu. Ya, next. Tubuh Tuhan yang bersatu sedang diharapkan terjadi di akhir zaman ini. Kita rindu fellowship kembali, bersama-sama kembali. Betapa susahnya saudara untuk menghadirkan persatuan. Di awal gereja didirikan, mereka dianiaya luar biasa. Mereka tercerai-berai berulang kali. Tapi Tuhan seperti induk ayam ingin menyatukan kita. Di akhir zaman ada virus corona. Betapa susahnya untuk kembali menyatukan dalam satu ibadah bersama. Puji Tuhan saudara hadir ya, haleluya, puji Tuhan. Kembali betapa rindu setiap kursi yang kosong yang tadinya terisi boleh kembali lagi beribadah bersama-sama. Amin saudara. Ya. Dan ini membutuhkan sebuah usaha yang keras. Karena untuk mendisiplin kembali tidak mudah saudara sekalian. Kita perlu upaya yang lebih. Anak-anak dulu sudah terbiasa sekolah jam 6:30. Jam 6 bangun saudara. Setelah masa pandemi, bangunkannya susah. Memulai kedisiplinan kembali begitu susah. Ibadah kembali demikian pula. Betapa rindu gembala-gembala. Saya juga rindu untuk mengembalikan kembali. Dengan mudah mereka yang penting tetap ibadah walaupun lewat streaming. Kembali. Kita mulai ibadah kembali. 2 kali saya masih melihat belum cukup. Dulu tidak segini. Harus lagi. Karena kita merenggangkan kursi. Sekarang sudah saya pepetkan lagi. Kursi saya dekatkan lagi. Cuman berjarak 20 cm. Saya rindu semakin banyak lagi datang. Semakin banyak lagi datang. Tapi susah luar biasa. Mari saudara sekalian. Betapa rindu Tuhan mengumpulkan. Kalau dia datang, apa yang terjadi? Reuni besar. Itu kerinduan Tuhan kita. Reuni besar di dalam pertemuan di awan-awan. Betapa Tuhan rindu kita bersatu lagi. Bersekutu lagi. Amin Bapak Ibu. Di dalam Markus Tullius Cicerio mengatakan begini saudara. Sebab
Keluarga manakah yang begitu kuat dan masyarakat manakah yang begitu kokoh yang tidak bisa digulingkan oleh permusuhan dan perpisahan. Seorang filsuf mengatakan hanya ada dua bagian yang membuat keluarga pecah, membuat komunitas itu pecah, yaitu permusuhan dan perpecahan. Dan ini menjadi bahaya. Oleh sebab itu counter kita adalah melihat bagaimana Tuhan merindukan persekutuan tubuhnya kembali. Tidak ada perpecahan. Dia rindu ada hubungan yang lebih dekat, lebih akrab. Harusnya gereja hadir menjadi bagian yang menghasilkan penghiburan, yang saling menasehati, yang saling memperhatikan, membangun satu dengan yang lainnya. Saya rindu kita bersama-sama bisa tertawa ketika ada di gereja bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Ya. Memuji Tuhan, bersorak-sorai, bergembira, bersorak, hosana, haleluya. Bukankah ini kerinduan kita? Ini sukacita yang Tuhan tak hadirkan di dalam diri kita. Kita dipilih untuk itu. Kita ditentukan untuk merasakan persekutuan yang indah. Di dalam Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semua, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anak itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus yang sulung, kita ini adik-adiknya. Haleluya, amin saudara. Karena itu kita perlu mencontoh Tuhan. Bagaimana dia menyelamatkan dunia ini. Bagaimana dia membawa dunia ini di dalam persekutuan yang begitu indah. Dan jangan sampai tercerai beraikan kembali. Tetesan darahnya akan selalu berbicara tentang betapa besar keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan nyatakan dalam diri kita. Kisah pasal 4:12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh sebab keselamatan yang begitu besar, yang luar biasa, mari kita contoh kakak kita. Amin Bapak Ibu. Supaya gereja ini bersatu, bersama-sama, butuh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk menjadi seperti Kristus. Nah, kita angkat ayat ini ke atas. Di dalam Matius 12 ayat 18 hingga ayat 21. Bagaimana sudut pandang Allah kepada Yesus. Dan inilah sudut pandang Allah bagi kita sekalian. Di dalam firman Tuhan dikatakan, Matius 12, 18, 21, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengarkan suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Saudara sekalian, inilah kerinduan Tuhan, sudut pandang Allah kepada putranya yang luar biasa. Dan itu pun harus kita contoh, kita teladani. Apa saudara? Yang pertama, lihatlah itulah hambaku yang ku pilih. Inilah hal yang pertama supaya kita bisa bekerja. Mungkin terlalu besar untuk kita jadi pahlawan, tapi paling tidak kita mencontohi pahlawan yang menyatukan tubuh Kristus.
Yesus Tuhan kita semua. Ya, nah lihatlah itu hambaku, saudara sekalian. Yesus dengan kedudukan yang tinggi, dia mau mengambil rupa seorang hamba. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Seorang pahlawan, dia akan melakukan sikap yang demikian. Jangan ambil pahlawan seperti Superman yang berdiri berkacak pinggang, padahal pakai celana dalamnya aja keliru. Iya dong, ya masa pakai celana dalam di luar, itu Superman salah pakai itu. Ya, tapi sombongnya luar biasa, pakai kibar-kibar. Enggak, Yesus mau merendahkan dirinya. Ya, sedemikian rupa menganggap dirinya adalah seorang yang hamba, saudara sekalian. Ya, boleh diklik sekali lagi. Ya. Dia adalah hamba, saudara. Lihat ya hambaku. Nah, Ibrani 10 ayat 7 katakan, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab yang ada tertulis tentang aku untuk melakukan apa? Kehendakmu ya Allahku. Seorang hamba melakukan kehendak tuannya. Yesus itu anak tunggal Bapa. Sudah di dalam posisinya yang terbaik. Di dalam kerajaan sorga. Tetapi dia mau turun ke dunia. Dia lahir di kandang domba. Dia tidak mengambil posisi dalam istana raja. Supaya setiap orang boleh datang kepadanya. Setiap kita ini sebenarnya tidak layak mendapatkan keselamatan. Tetapi Tuhan mau merendahkan sedemikian rupa. Supaya kita boleh datang kepada Dia. Dia melakukan semua itu. Karena apa? Itulah kehendak Bapa. Sampai dia ada di taman Getsemani. Dia berdoa dengan mencucurkan peluh yang berupa darah. Dia hanya ingin berkata, sekiranya cawan ini boleh lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kehendak Bapa yang dilakukan. Saudara sekalian jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Mari lakukan kehendak Tuhan. Biarlah kita memiliki sikap sebagai orang yang menghamba. Amin saudara. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, mulailah belajar. Kita taati apa kata gembala, saudara. Yang ada di tempat ini. Bapak Pendeta Yohan Hadi Prayitno. Turuti. Karena itu jauh lebih mudah. Beliau menjaga jiwamu dalam doa-doa setiap hari. Dia menyampaikan firman-Nya adalah makanan yang diperlukan. Turuti. Kalau sudah dinyatakan, ayo kebaktian, kebaktian. Ibadah bersama keluarga, ajak keluarga. Ayo menginjil, beritakan kabar keselamatan, beritakan kabar keselamatan. Kalau ada saudara yang lain yang belum ke gereja, saudara kenal, ajak mereka, ajak bersama-sama. Mari satu kata. Kalau ini bisa terjadi, itu suatu hal yang luar biasa. Ambil sikap sebagai hamba. Inilah hamba. Yesus pada akhirnya harus meregang nyawa. Di atas kayu salib dengan satu derita yang luar biasa. Tetapi misinya tercapai. Dia bisa menyatukan kita, orang berdosa, dengan kasih Bapa yang di sorga. Bukankah misi yang sama pun ada di dalam kehidupan kita? Kita mendapatkan amanat agung Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil, memuridkan, membawa mereka masuk dalam lingkungan gereja supaya mereka diajar tentang kebenaran, diarahkan kepada kasih karunia Tuhan. Mari saudara, lakukan. Karena itu perlu sikap hamba di dalam diri kita. Untuk kita memiliki satu sikap untuk kita bisa menjadi
pahlawan yang menyatukan tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu ya. Yang kedua saudara sekalian, yang kedua adalah yang kupilih. Nah ini saudara, orang harus orang yang terpilih saudara sekalian. Satu-satunya orang yang memang pantas untuk menyatukan semuanya Yesus memang. Tapi kita juga orang yang terpilih. Kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib. Kita bangsa yang terpilih. Maka Efesus 1 ayat 4 kata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu sebabnya saudara sekalian, Yesus hidup dalam kekudusan, tidak bercacat di hadapan Bapa. Dia melakukan semua hukum Taurat sehingga dia bisa menyatakan diri sebagai anak domba Allah yang layak menjadi korban penebusan seluruh umat manusia. Hidupmu sama. Hidup kita juga sama. Harusnya hidup kita ini terpilih, kudus, tak bercacat. Saudara, orang beli buah di supermarket atau di pasar manapun, buah apapun pun milih saudara. Kelengkeng bentuknya gitu ya dipilih saudara, satu-satu. Kadang ada yang ambil sendiri. Telur tuh kan bentuknya juga sama saudara. Hanya di kilo kan, ya dipilih tuh. Kau ndak urut aja satu-satu. Kalau sudah lihat di supermarket, itu kan lubangnya kan pindah-pindah semua saudara. Itu sudah ditata rapi loh sama pedagangnya. Diambil yang tengah, diambil yang ini. Ya kan? Ada telur diinceng-inceng saudara, dilihat-lihat. Apa hanya yang dilihat saudara? Ya juga dipecahkan, digoreng. Masih dilihat-lihat, dikeker-keker saudara. Coba kalau sekalian dicium. Apa yang dicium saudara? Ada telur diciumi. Padahal itu kan produksi pantat ayam saudara. Maaf ya saudara. Ya kan? Dipilih yang terbaik. Saudara ini berharga di mata Tuhan. Engkau dipilih Tuhan. Tuhan tahu sejak dunia ini belum dijadikan dalam kekekalannya. Tuhan memilih saudara. Karena engkau sudah dikuduskan dalam darah anak domba. Engkau bisa menjadi pribadi yang tidak bercacat di hadapannya. Inilah sikap perilaku kita untuk menjadi pahlawan yang bisa menyatukan. Karena apa saudara? Kalau kita ngomong jangan berdosa ya, tapi hidup kita berkubang dalam dosa, ya orang tidak akan percaya. Jangan bilang ayo ke gereja, yang rajin, yang tekun. Kita pun lobang-lobang, hari ini datang, besok libur. Tiwas orang yang datang, dicari kemarin yang ngajak siapa ya, loh kok enggak ketemu. Besoknya merasa kapusan, merasa tertipu, loh ngajak kok rak melu. Nah datang setia, tekun, rajin, terus menerus konsisten. Maka yang datang, oh ketemu teman, oh ketemu konco. Omongannya bisa dipegang. Maka ini menjadi sebuah catatan untuk kita bisa menyatukan yang lain. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga saudara sekalian. Menjadi seperti Kristus. Dikatakan apa? Yang kukasihi. Yang kepadanya jiwaku berkenan. Kata yang kukasihi saudara sekalian. Itu untuk menyatakan sebuah penghargaan Bapa kepada Yesus. Tetapi engkau juga dikasihi Tuhan. Haleluya, amin. Supaya apa saudara? Lihat, Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 17 katakan, Bapa mengasihi aku karena apa? Karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Perlu berkorban saudara. Yesus pun berkorban nyawa. Mau jadi pahlawan harus bersedia berkorban. Yesus menyediakan dirinya untuk berkorban, menyerahkan nyawanya. Dan Bapa memberikan nyawanya kembali.
dalam kebangkitan yang luar biasa. Saudara sekalian, ke gereja ini siapa yang merasa berjuang? Ya, gak ada yang berjuang ke gereja, amin. Amin saudara, ya. Kan tidak terlalu sukar toh ke gereja. Apa di masa modern ini? Transportasi ya ada. Mudah untuk dijangkau. Lokasinya tidak menyulitkan. Hanya butuh kemauan. Kalau zaman dulu, persekutuan itu membutuhkan perjuangan. Ngomong saya adalah Kristen, pengikut Kristus. Itu menjadi sebuah bahaya yang mengancam nyawa. Tapi bagi kita kan enggak. Apalagi tinggal di kota Semarang, saudara. Tidak ada sesuatu yang menimbulkan bahaya. Saya di Pelmas. Mungkin Selasa saya berangkat ke ke Jawa Barat. Ada gempa di sana. Situasinya ternyata tidak terlalu kondusif. Karena banyak cegatan-cegatan. Tetapi karena ada kerinduan, kasih. Mari ke sana. Nah saudara sekalian, ada di bagian kita. Mari kita mau berkorban. Amin saudara. Paling tidak saudara sekalian berkorban dengan apa yang saudara bisa. Berkorban dengan apa yang bisa saudara lakukan. Layanilah Tuhan, hai kaum muda. Layanilah Tuhan. Di dalam doa-doamu sebut nama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Semarang Indah. Sebut nama gembalamu, sebut nama pejabat-pejabat yang ada di tempat ini. Mereka yang menjaga jiwamu di dalam doa. Itu bagian dari timbal balik. Doakan dengan sungguh-sungguh. Doakan dengan segenap hati. Bangun pagi. Bangun mesbah kita. Butuh perjuangan sebagian, oke butuh perjuangan. Anggap itu perjuangan, tapi tidak sampai mencucurkan darah. Paulus sampai dia menumpahkan darahnya. Rasul-rasul mati syahid. Kita hanya butuh untuk berseru kepada Tuhan tentang persatuan di dalam jemaat Tuhan. Betapa ini hal yang indah kalau kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Yang selanjutnya. Yang kepadanya jiwaku berkenan. Saudara sekalian bahwa Yesus adalah pribadi yang Allah berkenan. Tapi saya percaya bahwa Allah juga berkenan dengan saudara sekalian semua. Bapa berkenan atas hidupmu. Tidak pernah dia meninggalkan engkau. Engkau biji mata Tuhan. Tuhan menghargai sedemikian rupa. Allah berkenan atas hidupmu. Supaya apa saudara? Efesus 1:5-6 dikatakan. Dan dalam kasih ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia. Yang dikasihinya. Supaya karya Allah, kasih karunia-Nya nyata dalam diri kita. Sehingga hidup kita tidak hanya sekedar menerima berkat, tetapi kita juga menjadi saluran berkat. Supaya kuasa Tuhan bekerja bukan hanya sekedar dapat kita saksikan, lalu kita tepuk tangan luar biasa, tetapi karya Tuhan, mujizat Tuhan boleh terjadi atas hidup kita dan melalui kita kepada orang-orang yang kita kasih. Haleluya. Dan muliakanlah nama Tuhan. Terpujilah Tuhan yang bekerja memakai hidup kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, kalau saudara dipakai Tuhan untuk menyatukan seluruh jemaat Tuhan, betapa indahnya hidup kita. Kerjakanlah dengan segenap hati, dengan
dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita. Jadilah WL yang terbaik dari setiap ibadah. Jadilah pemusik yang terbaik dalam setiap ibadah. Jadilah jemaat yang terbaik dalam setiap ibadah. Satukan kita di dalam satu dimensi roh yang kuat, yang mengundang hadirat Allah, yang menghasilkan kuasa yang besar. Sehingga ibadah itu mengandung kuasa yang tak terbatas untuk mengubahkan, untuk memulihkan, untuk menghadirkan mujizat, untuk menyembuhkan yang sakit. Dan itu akan mengundang lebih banyak orang untuk bersekutu bersama-sama. Saudara bisa melakukan hal itu. Amin, saudara. Nah, kategori 4 orang semacam ini, maka Allah akan memperlengkapi dengan apa? Dengan menaruh rohnya atasku. Dan di akhir zaman ini saudara sekalian, Yohanes 3 ayat 34 dikatakan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang akan menyampaikan firman Allah. Karena apa? Allah mengaruniakan rohnya, apa saudara sekalian? Dengan tidak terbatas. Jadi saudara sekalian, walaupun engkau pedagang, engkau pegawai, engkau seorang yang melakukan sebagai orang yang melakukan bisnis, siapapun latar belakangmu, engkau guru apapun, ketika engkau berkata-kata dan menyampaikan firman, Roh Kudus beserta. Dan ketika Roh Kudus beserta, sesuatu yang besar pasti terjadi. Engkau bisa mengikat orang dengan pernyataan perkataan. Engkau bisa mengajak mereka dengan pernyataan perkataan. Engkau bisa membangkitkan semangat. Ketika semua menjadi lesu, ketika semua menjadi lemah oleh karena keadaan dan situasi semacam ini, engkau bisa membangkitkan antusiasme. Sehingga mereka semakin beriman, percaya kepada kuasa Tuhan. Melalui hidup kita semua. Tidak harus pendeta. Semua bisa dipakai itu. Untuk mengikat di dalam persekutuan yang indah. Karena Roh Kudusnya dicurahkan tanpa batas. Roh Kudus dicurahkan tanpa batas. Supaya apa? Kita bisa memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Satu hukum yang bisa diakui oleh semua. Ya. Boleh diklik sekali lagi. Yaitu apa saudara sekalian? Yesus menjawab di dalam Markus 12 ayat 23. Untuk menyatakan tentang Shema Israel. Tentang seruan bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, maka dikeluarkanlah hukum, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari semua itu terikat kepada kedua hukum ini. Semua hukum yang ada itu akan dimaklumkan. Hukum kasih. Film banyak diciptakan, cerita banyak diciptakan, prosa banyak dibikin, semua landasannya kasih. Lembaga-lembaga sosial diciptakan, dasarnya kasih. Dan saya percaya gereja ini pun tercipta oleh karena kasih Allah. Dan kasih Allah itu dititipkan kepada saudara. Untuk saudara juga bisa mengasihi yang lain. Untuk memberitahukan kasihlah Tuhan. Dan untuk supaya saudara bisa melakukan dan menyatakan kepada saudara-saudara yang lain. Aku mengasihimu. Dengan kasih Tuhan. Ini adalah hukum. Kalau hukum tidak dilakukan, atau hukum dilanggar, maka ada hukuman. Oleh sebab itu kerjakan dengan segenap hati. Lakukan
Karena ini perintah bukan anjuran. Ini bukan saran. Kalau boleh mengasihi, kalau enggak membenci. Bukan. Ini perintah. Maka harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, ada sanksi. Bukan Allah itu kasih. Maka wujudkanlah kasih dalam diri kita. Supaya ada gambaran Kristus yang keluar. Yang tercermin di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Amin saudara. Maka ketika kita melakukan itu, mengerjakan itu, ini pun berlaku bagi kita. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Dari pihak Allah saudara sekalian, ini sebuah kesabaran yang luar biasa. Dari Allah kepada orang yang berdosa, kita orang berdosa, Tuhan sabar nunggu kita bertobat. Anggap aja orang yang di luar, yang belum ke gereja juga, walaupun pemerintahan sudah menyatakan diizinkan beribadah, tetap tidak mau beribadah, itu memang perlu bertobat. Dan kita berdoa, dukung di dalam doa, supaya mereka berdua kembali ke rumah Tuhan. Saudara? Amin. Waduh saudara, kali cuma doa loh saudara. Amin Bapak Ibu. Kesabaran Tuhan bagi orang berdosa. Tetapi yang kedua adalah ada kuasa dan anugerah Allah untuk menopang orang-orang yang lemah. Buluh itu seperti ilalang yang biasa untuk gembala menaikkan yang namanya musik di pengembalaan. Biasanya kalau sudah terlalu dimainkan menjadi lemah karena buluh itu ada bagian yang patah. Biasanya apa? Ya dibuang saja. Ambil aja yang baru, kan banyak. Tapi Tuhan bilang, yang tidak kepake semacam ini pun tidak akan dipatahkan. Mari bangkit Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bangkitkan diri kita kembali. Gereja mungkin sekarang seperti buluh yang patah. Gereja mungkin sekarang dalam situasi yang sukar untuk mengumpulkan kembali. Gereja mungkin dalam kondisi yang berat untuk mengadakan ibadah kembali. Butuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan sabar dengan kita. Kalau Tuhan ingin menopang kelemahan kita. Tuhan juga mau pakai kita. Untuk kita melakukan fungsi kita kembali. Gereja bagaimanapun juga harus bangkit. Gereja bagaimanapun juga harus tetap menyala. Dia tidak pernah memadamkan rohnya. Dia tidak pernah memadamkan kita. Mari saudara sekalian, Tuhan bersabar dengan kita. Mari kita pun bersabar dengan saudara-saudara kita yang lain. Doakan setiap kursi yang kosong. Ini mestinya duduknya bapak ini. Ini mestinya duduknya ibu ini. Aku tahu ini di sini biasanya bapak yang ini. Mari dengan bersabar kita menghubungi mereka. Mungkin mereka mengatakan, sudah di rumah saja lah, nonton sama saja. Diajak sekali tidak mau, sabar. Ajak yang kedua. Enggak mau lagi, sabar. Ajak yang ketiga, bukankah Tuhan juga sabar sama kita? Lihat kalaupun kita kemudian enggak mampu, masih ada satu jalan yang kita bisa lakukan. Doa kepada Tuhan. Ikat namanya. Karena kita percaya apa yang kita ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi, terlepas di surga. Haleluya. Amin saudara. Sebut namanya. Kalau itu saudaramu. Sebut namanya itu kalau suami, apalagi istri, apalagi anak-anak. Sebut namanya. Supaya kita bisa beribadah bersama-sama. Bukankah gereja harusnya terisi satu keluarga. Bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Waktu nganten saya nyanyi. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
Kasih-Mu ya Tuhan bagi kami, Kaulah segalanya. Saudara, saya pelayanan di tempat ini, istri saya pelayanan di Bawangan, anak-anak main keyboard seperti yang di tempat ini, main musik bersama-sama. Contoh keluarga ini. Hidupkan keluarga ini dengan mengajak keluargamu berbakti bersama-sama, bersama-sama melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kerinduan Tuhan, kita bersama-sama bersekutu bersama-sama. Sehingga hukum itu terjadi dalam diri kita. Hukum itu ada dalam diri kita. Lihat, firman itu adalah saduran di dalam Yesaya 42 ayat 3. Yesaya 42 ayat katakan, bulu yang patah tak terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadam, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukumnya. Supaya hukum kasih terjadi dalam hidupmu, hukum kasih terjadi dalam keluargamu, hukum terjadi atas kehidupanmu pribadi lepas pribadi. Bukankah kita memerlukan kasih Tuhan? Sampai pada akhirnya kita pun harus pulang ke rumah Bapa. Kita butuh kasih Tuhan yang mengampuni kita, yang menyelamatkan kita dari dunia ini. Amin, saudara. Oleh sebab itu Yesus adalah pahlawan yang menyatukan tubuh Kristus. Bagi kita apa? Bagi kita meneladani Yesus. Oleh sebab itu kesimpulan yang kita bisa ambil adalah Yesus tidak ingin orang jatuh kepada kekaguman oleh mujizat. Yesus ingin kita meneladani cara hidupnya dan kerinduannya agar manusia dikasihinya itu bersatu. Oleh sebab itu saudara sekalian, marilah kita mencontoh cara hidup Yesus sehingga keluarga dan masyarakat di sekitar kita pun dapat bersatu. Itu terjadi, engkau pahlawan yang menyatukan tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup di dalam doa. Haleluya, Yesus Tuhan. Ora basyikara makora bakasekara makora. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari saya rindu kita menyanyikan pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Saya mohon untuk WL bisa bantu naikkan pujian juga bersama singer, boleh. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diri. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan,
dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Dengan segenap jiwa ragaku. Inilah Tuhan kerinduan kami. Memang layak dipuji, disembah. Engkaulah hero itu sendiri. Engkaulah pahlawan yang menyelamatkan. Engkaulah Tuhan bagi kami yang menyatukan kami dengan kasih Bapa. Engkau ajaib dalam perbuatanmu Tuhan. Kami ingin meneladanimu. Karena kami melihat betapa banyak perpecahan dalam tubuh Kristus. Kami rindu mereka bersatu lagi. Bersekutu bersama, fellowship di tempat ini. Kami percaya Tuhan, inilah saatnya, hari-hari akhir menjelang. Ketika Engkau menanyakan masih adakah iman di muka bumi ini, kami tetap beriman, kami tetap berdoa, dan kami tetap bersabar mengharap saudara-saudara kami boleh berkumpul bersama-sama, bersekutu memuji Tuhan. Kami juga rindu keluarga kami bersama-sama beribadah, istri, suami, anak-anak, keluarga bersatu dalam pujian dan penyembahan. Kami rindu bersama-sama mendengar firman. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami, pakai apa yang kami katakan dan ucapkan, supaya mereka tergerak hati untuk dapat beribadah bersama di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah ajaib. Melalui hidup kami boleh menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus, firman yang disampaikan, boleh Tuhan berbicara dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Hamba mau berdoa untuk Bapak Pendeta Yohan Hadi Prayitno, Bapak Gembala, Ibu beserta anak-anak, cucu dan mantu. Tuhan berkati dengan kasih karunia, kesehatan, kekuatan, hati yang gembira, sukacita yang besar di dalam melayani. Di rumah Tuhan di tempat ini, rahmat-Mu turun atas mereka. Demikian juga umat-Mu yang hadir pagi hari ini, berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima firman-Mu dengan hati yang bersyukur. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya, kita boleh diberkati oleh berkat firman yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Gunawan Petrus. Saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan yang datang. Pertama-tama selama Gembala Sidang dan pengurus dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gunawan Petrus yang sudah melayani kita untuk membagikan berkat firman Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang terus memakai dan memberkati pelayanan Bapak Pendeta Gunawan Petrus untuk kemuliaan akan namanya. Untuk ibadah raya onsite kita minggu depan di tanggal 4 Desember 2022 masih diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Yohan Hadi Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir di dalam ibadah onsite, dapat tetap ikuti ibadah secara online di channel YouTube GPI Semarang Indah pada sore hari pukul 5 sore. Yang selanjutnya untuk anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara Natal 2022 dan tahun baru 2023 adalah sebesar 25 juta rupiah, dan persembahan yang telah diterima adalah sebesar 15.445.000 rupiah, sehingga dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar 9.555.000 rupiah. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung acara tersebut di atas dapat memberikan persembahannya melalui amplop persembahan khusus untuk Natal dan Tahun Baru, dan juga dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang nanti akan kami tampilkan pada kolom deskripsi pada tayangan YouTube. Kami juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang rindu untuk berbagi berkat di dalam acara door prize yang akan diadakan dalam acara Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu yang ingin berbagi berkat dapat menghubungi sekretariat gereja atau juga Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayitno.
Yang selanjutnya, untuk mendukung dan memeriahkan ibadah ucapan syukur tahun baru, GPI Semarang Indah menawarkan kaos seragam yang akan kita pakai bersama-sama dalam acara ucapan syukur tahun baru pada tanggal 1 Januari 2023. Dan bagi Bapak yang ingin ikut berpartisipasi dapat memesan kaos yang telah kami sediakan. Contoh dan ukuran kaos dapat dilihat pada meja pemesanan. Dan harga kaos seharga Rp90.000 per buah, dan pre-order akan kami tutup pada tanggal 4 Desember 2022. Penawaran yang kami berikan ini bersifat tidak wajib, dan apabila Bapak Ibu tidak memiliki dan memakai kaos tersebut, Bapak Ibu bisa tetap hadir di dalam ibadah ucapan syukur yang akan kami adakan pada tanggal 1 Januari 2023. Dan bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan kasih ataupun juga persepuluhannya bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam pintu, di dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan ada tambahan pengumuman dari Youth Philadelphia. Mari waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan US Natal dengan tema Love Transform Life yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 5 sore di ruang aula GPI Semarang Indah. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code baju berwarna kuning, hijau, atau merah. Acara ini diadakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan setiap peserta wajib mematuhi prokes tersebut. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. See you and God bless you. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa berkat, dan saya mengundang Bapak Ibu bisa pakai berdiri bersama-sama untuk kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami saat ini boleh datang bersama-sama untuk memuji, menyembah dan memuliakan akan nama-Mu. Dan kami juga boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, yang membuat iman pengharapan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap benih yang firman yang sudah dibagikan tidak akan pernah menjadi sia-sia, karena Tuhan yang menjadikannya menjadi benih yang baik dalam hati kami. Sehingga setiap benih firman yang sudah dibagikan itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan akan nama-Mu. Sidang jemaat dikasih Tuhan, pada akhir ibadah hari, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyirami engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menaruh wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama, amin.